Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Jelas ya? Oh, baik, alhamdulillah. Kalau gitu kita mulai ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Baik, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita diizinkan untuk melanjutkan kembali ya kajian syarah Thalathatul Usul wa Adillatiha karya dari Syekh Haitham bin Jamil Sarhan hafizahullahu taala. Dan sebelumnya mohon maaf ya karena dilakukan reschedule ya yang tadinya sore dipindah ke malam hari ya dikarenakan ada sejumlah hal ya sehingga harus dipindah di malam hari ini yaitu kita bahas di Ba'dal Isya ini. Nah, jamaah sekalian menggunakan Allah, insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan ya membaca dan menerangkan sedikit dari Syarhu Thalathatil Usuli wa Adillatiha karya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Haitham bin Jamil Sarhan yang kita beri judul dengan belajar mudah Thalathatul Usul dengan model diagram atau bagan. Karena ini syarah yang istimewa ya, yang berbeda dengan syarah lainnya. Karena penulis itu membuat penjelasan dengan cara skematik ya, dengan bagan dan diagram. Ya, sehingga ini sebenarnya metode yang bisa lebih memudahkan ya, dan juga ketika kita pelajari dan kita baca juga tidak terkesan monoton ya. Karena kalau tulisan itu kan umumnya manusia hanya melihat kumpulan dari huruf ya yang datar begitu saja, itu manusia memiliki kecenderungan untuk bosan. Tapi kalau itu dalam bentuk diagram, dalam bentuk bagan, apalagi kalau di situ ada simbol-simbol dan yang semisalnya, itu biasanya kita akan lebih merasa fokus ya, dan juga curiosity kita ya, atau rasa ingin tahu kita juga akan stimulasi ya, dikarenakan metode penjelasan yang menarik ya. Nah, di malam hari ini kita masuk ke bagian yang keempat ya. Nah, bagi teman-teman yang baru mengikuti kajian kita malam hari ini, nanti bisa dilihat penrekamannya ya, baik itu di YouTube-nya YouTube dari Mujahadah Parents Project ya. Dan juga biasanya kalau saya sempat juga saya akan upload ya di YouTube saya. Nah, jadi kita di bab 4 ini ya, kita membahas ahamiyatut tauhid ya, urgensi mempelajari tauhid ya. Ini yang dimasukkan atau disebutkan oleh Fadilatul Syekh Haitham bin Jamil Sarhan ya, hafizahullahu taala. Ya. Nah, di sini ya kita baca dulu matannya. Matan itu konten ya atau isi yang merupakan tulisan dari penulis aslinya, dalam hal ini adalah Fadilatul Syekh atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun syarah adalah keterangan atau penjelasan ya dari ulama, biasanya ulama setelahnya yang menerangkan isi atau konten tulisan dari sang penulis aslinya ya. Nah, kita baca dulu ya.
Qala al-muallifu rahimahullahu taala, penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." I'lam, ketahuilah, ilmuilah, ya. Arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah membimbingmu kepada ketaatan kepadanya. Artinya, semoga Allah memberikan kamu arahan dan bimbingan agar kamu senantiasa menaati Allah. Dan ini sebagaimana telah diterangkan oleh penulis, yaitu Syekh Haytham, bahwa di antara ciri khas ulama ahli sunnah, dan termasuk Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, adalah ya sifat dan sikap rahmah, kasih sayangnya kepada para tulabul ilm, kepada para penuntut ilmu, dan juga kepada umat. Di antaranya dengan senantiasa mendoakan mereka, mendoakan kita. Jadi di sini Syekh, ya, ketika beliau memberikan perintah ya dengan fi'il amr atau kalimat imperatif ya, i'lam, ketahuilah, itu beliau senantiasa seringkali mengiringi dengan doa. Ya, karena ini menunjukkan ketika kita mengilmui sesuatu, di situ ada kebaikan-kebaikannya. Apalagi yang kita pelajari adalah ilmu din. Ya. Nah, oleh karena itu makanya Syekh senantiasa mendoakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Semoga Allah memberikan kamu bimbingan. Kita tahu ya kata irsyad, ya, rusyad ya. Bahkan 4 sahabat Nabi yang utama itu juga disifati dengan ar-rasyidin. Ya. Ar-rasyidin artinya yang apa? Yang yang lurus ya. Yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, lagi mendapatkan petunjuk. Ya, ar-rasyidin al-mahdiyyin. Nah, itu disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa kata rasyid ya, itu di antara maknanya adalah ya man arafal haqqa wattaba'ah, ya. Orang yang tahu kebenaran dan dia mengikutinya. Ya. Dia mengetahui kebenaran. Artinya untuk mengetahui kebenaran berarti dia harus belajar, mengilmuinya. Setelah dia tahu kebenaran, dia praktekkan dan dia ikuti. Itulah orang-orang rusyad yang mendapatkan bimbingan dari Allah. Orang-orang yang disebut dengan rasyid, ya. Nah, adapun al-mahdi adalah mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakni ya, dikatakan al-mahdi bahwa mereka ini adalah orang-orang yang diberikan bimbingan untuk beramal sesuai dengan ilmu yang mereka ketahui. Ya. Sehingga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di sini beliau mendoakan kita semua agar kita mendapatkan bimbingan dari Allah, kita tahu kebenaran, kemudian kita mengikuti kebenaran tersebut. Ya, semoga Allah memberikan bimbingan kepada Anda semua dalam rangka untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mendapatkan ilmu, maksudnya orang yang belajar, memperoleh ilmu, kemudian dia mengikuti kebenaran yang dia pelajari dan dia praktekkan dan dia amalkan, itu termasuk amal ketaatan. Dia menaati Allah dan Rasul-Nya. Ya. Dan ini menunjukkan betapa rahmah, kasih sayangnya ulama-ulama kita ahlu sunnah. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah semoga Allah membimbingmu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru Syekh melanjutkan ya. Annal hanifiyyata millata Ibrahimah, ya. Bahwasanya ya, Hanifiyah itu adalah millah atau agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Khalilur Rahman. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, bapaknya para nabi. Dan beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok yang hanif. Ya, sosok yang hanif. Nanti akan diterangkan maksud hanif itu ya oleh Syekh Haytham ya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu seringkali memuji Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dengan sebutan hanif, ya. Ya, hanif. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 135.
Ya. Wa qalu kunu hudan aw nasara. Mereka mengatakan, jadilah kalian orang Yahudi atau Nasrani, ya. Ya. Tahtadu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Ini menurut mereka orang-orang kafir, ya. Mereka mengklaim ikutilah Yahudi dan Nasrani. Jadilah kamu pengikut Yahudi dan Nasrani, tahtadu, maka kamu akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Maka Nabi kita diperintahkan oleh Allah, kul, ucapkanlah wahai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifah. Tidak. Tapi ikutilah millahnya Ibrahim yang hanif. Hanif itu seringkali dimaknai dengan kata lurus. Ya, agama yang lurus sesuai dengan fitrah. Kemudian Allah mengatakan, wa makana minal musyrikin. Dan Nabiullah Ibrahim itu tidaklah ya termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah atau bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik. Ya. Nah, juga sama ini, orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Ahlul Kitab, mereka seringkali mengklaim ya yang namanya apa namanya? Abraham ya. Abraham menurut mereka ya. Itu adalah nabi mereka. Dan mereka mengatakan, orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu adalah Nasrani, ya. Dan mereka mengaku-ngaku dan mereka mengklaim Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah bagian dari mereka. Allah di dalam surat Ali Imran ayat ke 67, ya, Allah Subhanahu wa taala bantah itu semua. Allah mengatakan makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ya, bukanlah Ibrahim itu Yahudi dan Nasrani. Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Akan tetapi beliau adalah orang yang hanif, lurus, lagi berserah diri, muslim kepada Allah. Dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ya. Ya. Nah, jika kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala itu mengulang-ulang beberapa kali memuji Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan kata hanif. Karenanya millahnya Ibrahim alaihissalam adalah millah yang hanif, ya. Millah hanifiyah, ya. Nah, millahnya Ibrahim alaihissalam itu mengajarkan anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Hendaknya Anda menyembah beribadah hanya kepada Allah semata, memurnikan baginya agama ini, ketaatan hanya kepada Allah. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi. Ya. Nah, dengan demikian inilah atau ya untuk inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia. Itu untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Untuk an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ya, Allah perintahkan hal ini. Bahkan juga wa khalaqahum laha. Dan Allah ciptakan manusia juga untuk hal ini, untuk mentauhidkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Adz-Dzariyat ayat 56. Ya. Dan kemudian ya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan wa makna ya'budun yuwahhidun. Makna beribadah kepadaku, kepada Allah adalah mentauhidkan Allah. Ini sebenarnya nukilan dari tafsirnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, nanti akan disebutkan di slide berikutnya, ya. Lalu kemudian penulis berkata, wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhidu wa huwa ifradullahi bil ibadati. Ya. Perkara terbesar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Dan tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Kalau dikatakan di dalam ibadah, ya, maka otomatis maksudnya adalah mentauhidkan Allah. Nah, di sini ya disebutkan oleh Fadilatul Syekh Haytham ya di dalam footnote-nya, ya. Yuwaddihu huna al-muallif rahimahullahu ta'ala limadha nadrusu tauhidah. Wa qad dzakarna ahammiyatahu sabiqan. Ya, penulis di sini menerangkan tentang kenapa kita perlu mempelajari tauhid. Dan ini sebenarnya sudah kita sebutkan dan sudah kita jelaskan di penjelasan sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya. Ya. Jadi, kenapa kita belajar tauhid? Karena inilah yang paling besar, yang paling agung,
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhamu ma naha anhu asyirku, dan perkara yang terbesar yang paling dilarang oleh Allah adalah syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu syirik adalah berdoa menyeru kepada selain Allah di samping menyeru Allah. Itulah kesyirikan. Nah, baik, jemaah sekalian dimuliakan Allah ya. Sekarang kita coba bahas ke pembahasan berikutnya, Hanafiyah atau Hanifiyah ya. Jadi yang lebih tepat adalah Hanifiyah ya. Ini ada kesalahan ketik terus ya. Bukan Hanafiyah ya. Kalau Hanafiyah itu nisbah kepada ya Al-Imam Al-Imam apa namanya? Ya Imam Abu Hanifah ya. Itu pengikutnya disebut dengan Hanafiyah atau Ahnaf ya. Maksud dari Al-Hanifiyah lughatan wa syar'an, secara bahasa dan secara syar'i. Secara bahasa adalah ma'khudatun minal hanf, minal hanafi wa huwal mailu, yaitu berasal dari kata atau terambil dari kata al-hanaf yang artinya adalah al-mailu, kecenderungan, condong. Condong kepada sesuatu. Itulah hanif. Ya. Nah, karena itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menerangkan makna fitrah, ketika beliau mensyarah hadis ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, ya tidaklah setiap anak yang dilahirkan kecuali berada di atas fitrah. Kemudian beliau terangkan makna fitrah, beliau bawakan pendapat para ulama, kemudian beliau sampai kepada kesimpulan wal ashah minhu, pendapat yang paling sahih ya, bahwasanya anna kulla mauludin mutahayyi'an lil Islam, bahwasanya setiap anak itu dilahirkan sudah condong kepada Islam. Mutahayyi'an lil Islam, jadi sudah ada kecenderungan kepada Islam. Nah, ini adalah makna secara bahasa al-mailu, ada kecenderungan atau kecondongan. Adapun syar'an, secara syar'i maknanya ya hiya al-millatu al-ma'ilatu 'anil syirki. Ya al-muqbilatu ila al-ikhlasi wat tauhidi wal imani. Kata Hanifiyah maknanya secara syar'i atau secara istilah, secara terminologi adalah millah, agama atau ajaran yang al-ma'ilatu anisyirki, yang berpaling dari kesyirikan. Ya, yang menghindar dari kesyirikan, yang menjauh dari kesyirikan. Al-muqbilatu ilal ikhlas, yang menghadap atau mengarah kepada keikhlasan dan tauhid dan iman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memuji Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini ayat ini adalah ayat yang mengandung pujian kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Ya. Nah. Nah. Itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nahl ya, ayat 120. Allah mengatakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Nah, di sini cuma dinukilkan oleh Syekh adalah kata qanitan lillahi hanifan. Kalau kita baca ayat panjangnya adalah inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin, ya. Artinya, ya, sungguh Ibrahim itu adalah seorang ummah. Ibrahim itu satu orang tapi disebut ummah oleh Allah, pujian. Nah, ini menurut para ulama artinya adalah iman. Imamnya ya umat. Ya, beliau adalah seorang imam. Artinya sosok yang bisa dijadikan teladan. Makanya disebutkan ummah meskipun beliau satu orang. Meskipun beliau seorang diri tapi disebut sebagai ummah. Itu pujian. Karena ummatan. Qanitan. Qanitan artinya yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Hanifan, lagi lurus. Ya, yang berada di atas tauhid, yang berada di atas fitrah. Walam yakun minal musyrikin. Dan beliau bukanlah termasuk orang-orang yang syirik, yang melakukan kesyirikan. Kemudian diterangkan oleh Syekh, qanitan lillahi hanifan, yakni muqbilan ilallahi mudbiran anisyirki, yaitu menghadap kepada Allah dan membelakangi kesyirikan, artinya menjauhi kesyirikan. Fal haniful ladzi yarji'u da'iman ila tauhidi wa yabta'idu anisyirki. Dan juga hanif yang akan selalu kembali kepada tauhid dan akan menjauh dari kesyirikan. Itulah Hanifiyah.
ya, milahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, nah, lalu kemudian di sini Syekh ya beliau mengulangi lagi yang mereview makna tauhid kembali, yaitu ta'rifut tauhid kama dzakarna sabiqan ya fil muqaddimah. Yaitu definisi tauhid sebagaimana yang telah kami terangkan sebelumnya di dalam muqaddimah dari buku atau syarah ini. Jadi kita sedikit review ini. Ya, karena kita sedang membahas tentang tauhid. Tauhid lughatan secara bahasa etimologi adalah bentuk masdar, ya, bentuk infinitif dari kata kerja wahada yuwahidu, masdarnya adalah tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan. Jika dikatakan wahada syai'ah, ya wahada syai'ah artinya adalah idza ja'alahu wahidan. Ya. Artinya adalah jika dia menjadikan sesuatu itu satu, tunggal, esa. Maka itulah tauhid, wahada yuwahidu tauhidan. Secara terminologi atau syar'an, maknanya adalah huwa ifradullahi bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati. Secara syara', secara terminologi maknanya tauhid itu adalah ifradullah, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah. Ya, bima yakhtassu bihi. Ya, yaitu dengan sesuatu yang menjadi kekhususan. Ya, sesuatu yang khusus hanya bagi Allah. Yaitu dari rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma' was sifat. Ya. Qala al-muallifu, ini kata Syekh Haytham, penulis berkata, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika beliau menyebutkan wa makna ya'buduni yuwahiduna. Ya. Wa makna ya'buduni yuwahiduni. Makna menyembahku artinya mengesahkan aku, menunggalkan aku. Kata Syekh Haytham, wa hadza huwa qaulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma haitsu qala. Ini adalah perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang turjumanul Quran yang mengatakan inna kulla ibadatin fil Qur'ani maknaha tauhid. Sesungguhnya semua kata ibadah di dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah tauhid. Misalnya contoh firman Allah, wa'budullaha artinya wahidullaha. Ya. Misalnya di dalam ayat Al-Qur'an ada firman Allah, wa'budullaha, sembahlah Allah. Artinya wahidullaha, tauhidkan Allah. Juga misalnya ada firman Allah berbunyi ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian. Artinya adalah ya ayyuhan nas wahidu rabbakum. Wahai sekalian manusia, ya tunggalkan Rabbmu, esakan Rabbmu, tauhidkan Rabbmu. Itu maknanya. Nah, kemudian kita masuk ke bahasan yang keempat dari risalah ini. Bahasan keempat ini adalah al-usulu thalathah. Kemarin kita sudah membahas tentang al-masail al-arba'ah. Ya. Sekarang kita baru masuk ke al-usulu thalathah. 3 landasan utama. Nah, jadi ini kita udah masuk ke tiga landasan utama yang dimaksud oleh penulis. Nah, sekarang kita baca dulu matannya. Ya, qala al-muallifu rahimahullahu taala. Ya, penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau berkata, "Fa idza qila laka," jika dikatakan atau ditanyakan kepadamu, "Mal usulu thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha?" Apa 3 landasan utama yang wajib untuk diketahui oleh seorang manusia? Faqul, maka jawablah, ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya. Maka jawablah, ya, yang paling wajib diketahui oleh seorang muslim adalah ya hendaknya seorang hamba mengetahui Rabb-nya, penciptanya. Ya, Rabb artinya pencipta, pemilik, penguasa, dan pengatur semua urusannya. Dia harus tahu, kenal Rabb-nya. Dan dia harus tahu agamanya, dinnya, Islam. Dan dia harus tahu siapa nabinya, yaitu Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Nah, ya. Di sini jamaah sekalian dimuliakan Allah ya. Ya, kita baca penjelasan Syekh Haytham ya di dalam catatan kakinya. Beliau mengatakan bada'a al-musannifu rahimahullahu taala bi dzikril usuli thalathati. Ya. Wal
mutamathila fi as'ilatil qabri thalatha wa athara intibah al-qari awis sami' bisu'alin wa ajaba alaihi. Artinya, badal musannifu rahimahullah, penulis rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, memulai bidzikril usuli tsalatsa, yaitu memulai menyebutkan 3 landasan utama. Ya, wal mutamatsila fi as'ilatil qabri tsalatsa. Yang mana ini semua merupakan 3 pertanyaan yang akan ditanyakan nanti di kuburan. Kemudian wa athara intibah al-qari awis sami' bisu'alin. Beliau itu hendak menarik perhatian para pembaca atau penulis, para pembaca atau pendengar ya. Ini ada kesalahan ya, bukan penulis ya, as-sami' pendengar ya. Karena buku ini bisa dibaca dan juga bisa didengarkan. Artinya bisa jadi ada orang dia minta tolong dibacakan buku ini. Ya. Nah, jadi beliau gunakan di sini adalah dengan model tanya jawab. Untuk apa? Untuk athara intibah. Ya, untuk merangsang, menstimulasi perhatian, menarik perhatian dengan pertanyaan, ya. Wa ajaba alaihi. Kemudian beliau yang memberikan jawabannya. Jadi artinya beliau ya mempergunakan cara memberikan pertanyaan sekaligus beliau memberikan jawabannya. Nah, kita lanjutkan lagi, ya. Ya, qala al-mu'allifu rahimahullah, penulis berkata, fa idza qila laka, apabila dikatakan ya, ditanyakan kepadamu, man rabbuka, siapa Rabbmu? Faqul, maka ucapkanlah, jawablah, Rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Ya, maka ucapkanlah, Rabbiyallah, Rabbku adalah Allah, alladhi rabbani, yang mana Allah telah mentarbiyah aku, menciptakan aku. Ya, dan Allah yang menguasai dan memiliki aku, dan Allah yang mengatur semua urusanku. Itu makna Rabb. Ya, Allah yang telah mengatur semua urusan aku. Ya, dia yang menciptakan aku dan memiliki aku, menguasai aku, dan juga dialah yang mengatur semua urusanku. Dan dialah Allah yang menciptakan segala halnya. Dan yang memiliki semua itu, menguasai semuanya dan yang mengatur semua itu. Ya, jami'al alamina bini'amihi, dengan karunia-karunia-Nya. Wa huwa, dan dialah Allah, ma'budi, sesembahanku. Karena Allah yang menciptakan aku, maka dialah yang aku jadikan sebagai Rabb yang aku sembah. Makanya dialah sesembahanku, laisa li ma'budun siwahu. Tidak ada bagiku sesembahan kecuali hanya Allah. Ya. Jadi kecuali hanya Allah saja yang menjadi sesembahanku. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Dalil yang kita semua mudah ya tahu dan hafal. Ya, kalau sampai ada yang enggak hafal ya benar-benar keterlaluan ya, karena ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Di kalimat hamdalah ini adalah ayat pertama dari suratul Fatihah. Ya. Ya memang ada khilaf ya. Ada yang mengatakan ayat pertamanya basmalah dan ada yang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nah, lalu di sini ya Fadilatul Syekh Haytham bin Sarhan beliau menerangkan ya di dalam catatan kakinya, waddaha al-musannif rahimahullahu taala al-asl al-awwal wa bayyana anna ar-rabb al-mustahaqq lil ibadati huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzakara ad-dalila wa huwa qaulullah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin farrabbu huwal ma'budu. Artinya ya waddaha al-musannif rahimahullah, penulis rahimahullah menerangkan al-asl al-awwal, yaitu landasan pertama, pokok pertama. Wa bayyana, dan menerangkan, menjelaskan, anna rabbal mustahaqqa lil ibadati, bahwasanya Rabb yang berhak untuk diibadahi, disembah, wallahu subhanahu wa ta'ala, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wa dzakara dalila, dan kemudian Syekh menyebutkan dalil. Nah, artinya Syekh enggak pernah lepas dari menyebutkan dalil. Ya, menyebutkan penjelasan dalil, penjelasan dalil. Ya, dalilnya apa? Wa huwa qaulullah ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin dalilnya. Segala pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Makanya farrabbu huwal ma'bud.
Maka Rob itu sejatinya adalah sesembahan. Karena tidak mungkin yang menciptakan tidak dijadikan sesembahan. Berarti itu adalah suatu kezaliman yang besar. Nah, kemudian kita lihat yang paling kanan lagi ya, di kotak yang kuning ini adalah matannya ya. Yang kuning di kotak ini adalah matan. Ya, wa kullu ma siwallahi alamun. Wa ana wahidun min dzalikal alami. Ya, di sini kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, wa kullu ma siwallah alamun. Segala sesuatu selain Allah itu disebut dengan alam. Makanya kata alam di dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Ya. Makanya seringkali disebutkan dengan ya Rabbul Alamin. Itu jamak dari kata alam. Alam satu jamaknya adalah alamin. Ya. Nah, di sini disebutkan alam itu adalah kullu syai'in siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu disebut dengan alam. Dengan kata lain, alam itu adalah makhluk. Jadi, yang eksis itu cuma ada dua. Yang wujud cuma ada dua. Allah sebagai Rabb, pencipta, dan selain Allah yang dicipta, makhluk. Cuma ada dua. Nggak ada yang ketiga. Ya. Jadi, semua yang wujud itu cuma ada dua. Sang pencipta itu sendiri, dan segala sesuatu selain sang pencipta. Itulah yang disebut dengan alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Artinya aku salah satu dari ciptaan Allah tersebut. Aku makhluk Allah. Ya, aku diciptakan oleh Allah. Dan aku termasuk alam, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kemudian di sini Syekh Haytham hafizahullah ta'ala, beliau menerangkan tentang dalil yang digunakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kata Syekh Haytham ya, bin Jamil Sarhan hafizahullah, beliau menerangkan hadhil ayatu jama'at anwa' at-tauhid ats-tsalatsah. Ya, ayat ini menghimpun tiga macam tauhid, tiga jenis tauhid. Kalau Anda ditanya atau ada yang mengeluarkan syubhat, apa itu Wahabi? Membagi tauhid menjadi tiga kayak orang-orang Nasrani. Seperti konsep trinitasnya Nasrani. Itu ada loh. Dan ini sebenarnya sudah pernah ya diutarakan pula oleh salah satu ulama ya, ulama-ulama ya dari dari kalangan sufi ya, sufi Jahmiyah, yaitu seperti Syekh ya, ini ya, saya lupa namanya ya, afwan ya, yang dia mengatakan bahwasanya orang-orang Wahabi itu sejatinya sama seperti orang-orang Nasrani ya, yaitu mereka meyakini keyakinan tatslits. Tatslits itu artinya trinitas. Karena Nasrani itu ketika menyebutkan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, dan ada Ruhul Kudus ya. Maka demikian pula orang-orang Wahabi itu mengatakan ada Tuhan Rabb, ada Tuhan Ilah, dan ada Tuhan Asma wa Sifat. Ini aneh sekali nih jemaah. Kok bisa disamakan dengan Trinitas? Padahal jelas-jelas berbeda. Malah sejatinya pembagian tauhid atau taksim tauhid ini itu banyak dalilnya di dalam Al-Quran. Kalau ada yang mengatakan, loh, berarti ente jatuh kepada bid'ah nih. Loh, kenapa kok bisa bid'ah? Iya, berarti ente membagi-bagi yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Mana ada Rasulullah bagi-bagi? Ya ini bid'ah. Maksudnya ini tauhid rububiyah, ini uluhiyah, ini asma wa sifat. Berarti ente bid'ah dong. Ente jatuh kepada bid'ah. Maka kita jawab, ya, ini pembagian yang kita lakukan ini bukanlah termasuk bagian dari bab tauqif ya, bab yang baku dari ibadah. Tapi ini adalah bagian dari bentuk tashil, taisir, mempermudah untuk memahami sesuatu. Ya. Dan ini bukan termasuk bid'ah.
Kenapa? Kalau ini dikategorikan bid'ah, berarti Anda nggak ngerti tentang makna daripada bid'ah. Dan juga berarti konsekuensinya, Anda akan mengatakan banyaknya istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama yang tidak digunakan oleh Rasulullah, itu juga bid'ah. Contoh misalnya, ya, mengenai hukum yang 5. Ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, dan ini haram. Ada nggak dalilnya Nabi menyebutkan tentang pembagian 5 ini? Dalilnya ada, tapi kalau ditanyakan pernah nggak Nabi menyebutkan tentang pembagian yang 5 ini? Tidak ada. Kita nggak akan dapati. Tapi kita bisa melihat dari dalil-dalil atau hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang sampai bahwasanya kelima hal ini ada. Ada hal yang sifatnya wajib, ada hal yang sifatnya sunnah, mustahab, maksudnya ada yang sifatnya mubah, ada yang dibenci, makruh, dan ada yang haram. Malah istilah makruh itu adalah istilah yang tidak pernah ya disebutkan ya oleh Rasulullah dan para sahabat. Namun ini adalah istilah yang digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan suatu perkara yang mendekati kepada haram tapi tidak sampai haram. Makanya dikatakan suatu hal yang dibenci. Juga demikian, ya, orang-orang yang belajar bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab, bahwasanya di dalam bahasa Arab itu kan kita kan belajar kan, bahwasanya di situ ada huruf, ada jumlah, ya, ada kalam dan seterusnya. Atau kita belajar tajwid misalnya, ya, tajwid, ada hukum-hukum bacaan, bisa-bisa dikatakan bid'ah. Padahal yang dimaksud di sini adalah apa? Adalah para ulama itu memberikan kemudahan bagi kita mengekstrak ya yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian mereka ekstrak dan kemudian mereka susun dengan cara yang sistematis agar kita mudah mempelajarinya. Juga sebagaimana dalam ilmu hadis, di situ ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu dan seterusnya. Ya. Ini semua adalah tidak termasuk bid'ah. Karena ini semua ada dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sementara ya bid'ah-bid'ah yang dilakukan itu seringkali tidak ada dalilnya. Ya, nggak ada dalilnya. Ya, meskipun memang bid'ah ada dua macam, bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhofiyah. Ya, bid'ah hakikiyah adalah bid'ah yang dilakukan yang tidak ada satupun dalil yang menunjukkannya. Nggak ada satupun dalil yang menunjukkan hal itu. Contohnya adalah apa? Seperti tradisi memperingati kematian 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Itu nggak ada satupun dalil yang sahih, yang makbul yang menunjukkan hal ini. Ya, kalau ada yang mengatakan loh, bukannya Nabi SAW itu mengajarkan supaya kita Nabi itu ya di dalam sumber riwayat ketika Ja'far ya bin Abi Thalib wafat ya, beliau menyuruh kepada sahabat-sahabatnya untuk untuk memasak makanan dan disuruh berikan kepada keluarga Ja'far. Kemudian ini dijadikan dalil. Maka kita katakan ini tidak bisa menjadi dalil, ya. Karena berbeda. Orang-orang yang melakukan perayaan kematian itu yang susah adalah ya sang keluarga mayit. Udah mendapatkan musibah, dia harus mengeluarkan uang biaya. Dia harus harus menanggung makan betapa banyak orang. Nah, tapi kalau misalnya ada tetangga itu ngasih makan ya kepada sang keluarga mayit, itu boleh-boleh saja dan ini dianjurkan. Tapi di situ nggak ada yang namanya perayaan kematian, nggak ada. Ya, apalagi kumpul-kumpul, baca-baca doa, menentukan doa-doa khusus dan menentukan hari kesekian, itu nggak ada dalilnya. Kemudian di situ juga ada bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah ini adalah suatu bid'ah yang dari satu sisi memang ada dalilnya, tapi dari sisi lain itu nggak ada dalilnya. Ya, dan ini banyak contohnya. Kayak misalnya yang dilakukan oleh orang-orang yang mengkhususkan suatu cara, jenis, bilangan atau kaifiat tertentu, ya. Misal contoh, kita ini dianjurkan untuk banyak beristighfar kepada Allah. Kapanpun, anytime boleh. Dan kemudian kita juga ditunjukkan di dalam sejumlah riwayat ya, itu Nabi mengajarkan kita untuk istighfar ba'da salat, ya.
Kemudian ada zikir pagi dan petang juga, di situ ada istighfar pula. Dan Nabi sudah menentukan bilangannya. Ya, ada yang 3 kali ba'da salat, kemudian juga ketika zikir pagi dan petang itu ada yang 10 kali, ada yang 100 kali. Nah, berarti Nabi sudah menjelaskan. Ya, demikian pula dengan tasbih, takbir dan seterusnya. Nah, lalu kemudian apabila ada orang dia menentukan zikir untuk dirinya atau diajarkan kepada orang lain, misalnya membaca ya subhanallah 777 kali setiap jam 7 pagi lewat 7 menit. Ketika dia berzikir, dalilnya ada. Tapi ketika dia menentukan bilangan waktu dan semisalnya itu nggak ada dalilnya, akhirnya jatuh kepada bid'ah. Ya, jatuh kepada bid'ah. Nah, ya ini kita sedikit menyinggung ya, berkenaan dengan ini karena itu ternyata ada orang yang menganggap pembagian tauhid menjadi 3 itu bid'ah, ya. Itu dikatakan bid'ah, padahal yang ngomong bid'ah ini yang paling banyak melakukan kebid'ahan. Seakan-akan dia ingin mencari pembenaran atas bid'ahnya. Lo ente sendiri juga bikin bid'ah, ngapain lo bilang-bilang kita melakukan bid'ah? Ya. Baik. Jadi dalilnya itu sebenarnya alhamdulillahirabbil alamin, kata Syekh Haitham, ya hadhil ayatu jama'at anwa' tauhid ats-tsalatsah. Ini ayat ini itu menghimpun 3 macam tauhid, 3 macam tauhid. Pertama kata alhamdu, ya fihi itsbatu tauhidil asma'i was sifat. Ya, kata alhamdu ini menetapkan tauhid asma' was sifat. Karena Allah Al-Hamid. Ya, dan pujian yang paling sempurna itu adalah alhamdu, sanjungan yang paling sempurna, berangkat dari ta'dziman wa mahabbatan, dari pengagungan dan kecintaan kepada Allah. Kemudian kata lillah itu fihi itsbatu tauhidil uluhiyah, menetapkan tauhid uluhiyah yaitu untuk Allah, karena di antara pendapat para ulama Allah itu adalah nama yang memiliki derivat atau mushtaq ya yang berasal dari kata al-ma'luh. Ya, al-ma'luh dari kata ilah, yaitu sesuatu yang disembah, ya, yang diibadahi. Ya, itulah Allah. Jadi ini menetapkan uluhiyah. Kemudian Rabb, jelas Rabb, kata Rabb itu menetapkan tauhid rububiyah. Fihi itsbatu tauhidi rububiyah. Naam. Lalu kemudian ya di sini ya di keterangan Syekh ya, kita lihat yang di kotak yang kanan ini. Ya, kata Syekh yang paling terakhir, wa kullu ma siwallahi ya alamun. Semua segala sesuatu selain Allah itu disebut dengan alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu dari bagian alam tersebut. Nah, di sini diterangkan oleh Syekh Haitham, alam ya, itu maknanya adalah ini. Ya. Apa namanya? Kullu ma siwallah. Nah, jadi yang dimaksud adalah yaitu ya kullu ma siwallahi makhlukun. Segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk. Wa idza kuntu makhluqan la budda an aquma bi syukril khaliqil mun'imi al mutafaddili subhanahu wa ta'ala. Artinya, jika saya adalah makhluk yang diciptakan, maka saya mau nggak mau harus nih untuk bersyukur, berterima kasih, mengapresiasi kepada penciptaku, Allah, yang memberikan aku karunia dan yang memberikan keutamaan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Matan lagi ya. Qala al-muallifu rahimahullah, penulis berkata, fa idza qila laka ya bima arafta rabbaka, jika engkau ditanya ya bagaimana engkau mengenal Rabbmu, bagaimana kamu bisa mengenali ya penciptamu, mengenali Tuhanmu, fakul, maka ucapkanlah, katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi. Aku mengenal penciptaku dengan ayat-ayatnya, tanda-tandanya, dan makhluk-makhluknya. Kemudian diterangkan oleh Syekh, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru. Di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah adalah siang, malam, ya, adalah malam, siang, matahari dan bulan. Itu ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah. Artinya tanda-tanda kebesaran dan keberadaan Allah. Wa min makhluqatihi, di antara makhluk ciptaan Allah adalah as-samawatu sab'u wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Yaitu langit dan bumi yang 7 tingkat dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antaranya. Kemudian diterangkan oleh Syekh.
Karena Syekh nggak melepaskan dari dalil. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamari. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah adalah al-lailu wan-naharu, malam dan siang. Ya, wasyamsu wal qamaru, matahari dan bulan. Kemudian Allah katakan, la tasjudu lisyamsi. Janganlah kalian bersujud kepada matahari. Wala lil qamari, janganlah kalian bersujud kepada bulan. Wasjudu lillah, tapi bersujudlah kepada Allah. Alladzi khalaqahunna, karena Allah lah yang menciptakan semua itu, yaitu yang menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar ingin beribadah. Ya. Jadi Allah yang menciptakan semua itu. Malam, siang, matahari, bulan. Allah yang ciptakan. Makanya jangan menyembah sesuatu yang diciptakan. Ya, tapi sembahlah yang menciptakan. Sang Khalik. Ya. Dan ini menarik ya jamaah ya. Mungkin di antara antum ada yang pernah mendengar namanya Mr. Watwa. Salah seorang YouTuber ya. Yang dia suka membuat video reaksi. Alhamdulillah ya, itu beberapa waktu yang lalu dia masuk Islam dan saya sempat lihat video YouTube-nya. 5 alasan ya, 5 reasons ya why I convert to Islam. Kenapa aku masuk Islam? Nah, di antara alasannya itu yang menarik adalah apa? Ya. Ya, dia menerangkan bahwa di antara alasan tersebut, di antara reasonnya dia adalah apa? Islam mengajarkan kita untuk ya tidak not worshipping God creature. Tidak menyembah ciptaan pencipta, ciptaan Allah. Ya. Jadi kita diajarkan untuk tidak menyembah makhluk atau ciptaan. Dan itu aneh memang. Orang-orang yang menyembah ciptaan makhluk yang tidak bisa menciptakan, yang tidak bisa memberikan madarat, yang tidak bisa memberikan manfaat. Tapi kok malah disembah gitu loh. Dan ini adalah orang-orang yang jelas-jelas kehilangan akal ya, orang-orang yang menyembah makhluk ya, menyembah pohon, menyembah sapi, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah orang mati, menyembah wali, menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah api. Semuanya itu jelas-jelas nggak tahu ini ditaruh di mana akalnya dan di mana fitrahnya. Dan alhamdulillah ya, banyak manusia-manusia yang masih punya fitrah. Ya, jadi ketika dia diterangkan tentang agama Islam, itu akan memiliki kecenderungan. Kenapa? Fitrahnya masih ada. Karena ini sesuai dengan fitrah kita. Ya, makanya mereka yang menyembah selain Allah itu nggak akan pernah tenang, nggak akan pernah damai, akan gelisah. Karena mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat dan manfaat. Ya, kita lanjutkan lagi. Kemudian dalil yang kedua disebutkan oleh Syekh wa qauluhu ya, firman Allah Subhanahu wa taala, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin. Sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Ya. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Yughshil lailan nahara. Ya. Yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Ala lahul khalqu wal amru. Tabarakallahu rabbul alamin. Ya. Dia yang mengganti atau menutupkan malam kepada siang dan mengikutkannya dengan cepat. Ya. Dan juga Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang. Semuanya tunduk kepada Allah, tunduk kepada perintah Allah. Ingatlah. Ya. Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amru, ingatlah. Menciptakan dan memerintah itu hanyalah milik Allah. Itu hanyalah haknya Allah. Ya. Dan Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Itu dalilnya. Nah, lalu kemudian kita lanjutkan dulu ya. Nah, nanti di sini ada apa namanya? Ada footnote ya, bukan kayak footnote ya, ada tanda merah itu kan, angka 1. Ya nanti kita akan baca di slide berikutnya. Kemudian ya Syekh melanjutkan, warabbu huwal ma'bud. Rabb itu adalah sesembahan. Ya, yang disembah.
Ya, wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, dialah Allah yang menjadikan bagi kalian ya bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan dia turunkan air hujan dari langit, dan lalu kemudian ya dari air itu dia ya ciptakan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Karena itu janganlah kalian mengada-adakan sekutu bagi Allah ya sementara kalian mengetahuinya. Ya. Kemudian qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir berkata, al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahaqqu lil ibadah. Ya, pencipta dari segala hal ini, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Yaitu yang menciptakan langit, menciptakan bumi, ya. Kemudian juga menciptakan hujan dan seterusnya. Nah, kita baca keterangannya. Ini kita sudah menuju ke slide yang akhir ya. Kita baca keterangan syarah dari Fadilatul Syekh ya, Pak Haitham bin Jamil Sarhan. Ya, kita lihat di sini footnote-nya, ya ucapan dari fa idza qila laka bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Ya. Nah, di sini Syekh Haitham mengatakan syara'a al-muallifu fi dzikri majmu'atin min al-ayati al-kauniyati wal makhluqati allati tadullu ala wujudillah. Penulis di sini mengawali ya penyebutan ya sejumlah ayat-ayat ya kauniyah, yaitu ayat-ayat ciptaan Allah, wal makhluqat, yaitu ayat-ayat makhluk ya, allati tadullu ala wujudillah, yang semua ini menunjukkan atas keberadaan Allah, eksistensi Allah. Allah itu wujud. Wallati tuthbitu annahu la rabba wa la khaliqa wa la ma'buda bihaqqin illallah. Ya. Dan ini juga menunjukkan atau menetapkan bahwa tidak ada Rabb, tidak ada pencipta, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Wastaqa 'alaiha al-adillatu minal Qur'ani kama hiya madhkuratun fil matan. Beliau pun juga menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an sebagaimana yang tersebut di dalam matan. Itu dalil yang kita baca tadi ini, yaitu surat Fussilat dan surat Al-A'raf dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Kemudian ya Syekh Haitham di sini yang memberikan faidah, wa kullu makhluqin huwa ayatun ala wujudillahi subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali. Seluruh makhluk ciptaan ya, every creature, wah ini kalau bahasa Inggrisnya begitu ya, huwa ayatun ala wujudillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dia adalah ayat, tanda atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau ada orang yang bertanya, bukan bertanya, yang menantang, buktikan Tuhan itu ada. Maka kita katakan, ya jelas Tuhan itu ada karena kamu ada. Aku ada. Dan kamu pun bertanya, ya. Dan pertanyaan kamu pun dilontarkan karena memang ada yang bertanya, yaitu diri kamu. Ya. Jadi intinya keberadaan makhluk itu menunjukkan keberadaan pencipta, ya. Ini kaidah wa kullu makhluqin huwa ayatun ala wujudillah. Setiap makhluk itu adalah tanda atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tapi di sini Syekh Haitham menerangkan walakin ghayara Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bainal ayat wal makhluk. Akan tetapi di sini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau membedakan antara ayah dengan makhluk. Ya, jadi sebenarnya ini dua makna yang kurang lebih sama ya, tapi dibedakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, antara ayat dengan makhluk itu beda. Alasannya li'annal ayata tataghayyar. Karena ayat itu berubah-ubah, berganti-ganti. Ya, mithlul laili wan nahar, seperti malam dan siang, kan selalu berganti-ganti. Walladzi yataghayyaru yakunu fihi quwwatu dalilin 'ala alladzi la yataghayyar. Ya, dan sesuatu yang berubah-ubah atau berganti-ganti itu menunjukkan kuatnya dalil dari sesuatu yang tidak berubah-ubah. Ya, ini adalah kaidah. Nah, kita lanjutkan. Lalu kemudian yang berikutnya ya, kita lihat
footnote yang kedua di sini adalah keterangan Syekh, wa rabbuhu wal ma'bud, Rabb adalah sesembahan. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 21-22, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Nah, ini diterangkan oleh Syekh, ya. Hadhil ayatu fi suratil Baqarah. Ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22 ini, ya, qala ba'dul ulama, yaitu disebutkan oleh sebagian ulama, inna hadhil ayata fiha awwalu nida'in fil Qur'ani ya ayyuhan nas. Sesungguhnya ayat di dalam ayat ini, ya, sesungguhnya ayat ini di dalamnya mengandung seruan pertama kali di dalam Al-Qur'an. Apa seruan pertama kali di dalam Al-Qur'an? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi seruan pertama kali di dalam Al-Qur'an itu adalah ya ayyuhan nas. Kemudian wa fiha awwalu fi'li amrin fil Qur'an. Ya, u'budu ay wahidu. Dan juga di dalamnya mengandung, ya, kalimat perintah pertama di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ingin tahu apa kalimat perintah pertama dalam Al-Qur'an, kata para ulama adalah u'budu, sembahlah Allah, ibadahi Allah, ay wahidu, yaitu tauhidkan Allah. Wa fiha awwalu nahyin fil Qur'an. Dan juga di dalamnya mengandung larangan pertama di dalam Al-Qur'an. Kalau ingin tahu apa larangan pertama di dalam Al-Qur'an, yaitu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahuinya, yaitu nahyun anisyirki, larangan dari kesyirikan. Nah, lalu kemudian yang di footnote ketiga ini, ya qala Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Ya, pencipta segala ini adalah yang berhak untuk diibadahi, yakni maksudnya adalah al-munfaridu bi tauhid rububiyyati yajibu an yufrada bi tauhidil uluhiyah. Yaitu, ya, zat yang tunggal di dalam tauhid rububiyahnya, maka itu mengharuskan otomatis tunggal pula di dalam tauhid uluhiyahnya. Nah, ya, ini adalah slide kita yang terakhir. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk, ya, di dalam bahasan tentang ibadah. Insyaallah taala, ya. Semoga Allah mudahkan itu bersambung di bagian yang kelima insyaallah taala. Nah. Baik. Ya, ini juga sudah pukul 9, mungkin kita buka kesempatan, ya, untuk beberapa pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya silakan boleh raise hand atau boleh juga bertanya langsung, ya. Nah, jadi boleh raise hand, tanya langsung atau boleh bertanya via chat. Nah, silakan bagi yang ingin bertanya, ya, yang berkaitan dengan materi atau juga mungkin yang di materi sebelumnya. Silakan Bu Eva, Ummu Azam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu ada dalam lindungan Allah. Ustaz, Ana ingin nanya yang terakhir Ustaz terangkan tadi mengenai penulis apa itu membedakan antara ayat dengan makhluk. Ustaz bisa dijelaskan kalau makhluk itu tadi bagian dari ayat ya gitu ya Ustaz ya? Oh ya, baik. Nah, baik. Anak tadi sedikit kurang paham Ustaz. Segitu aja pertanyaan dari Ana Ustaz. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Baik, wa jazakillah khairan. Nah. Baik, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di sini, ya, mana tadinya? Penulis menerangkan, ya. Sebentar. Bukan di sini, sebentar, ya. Nah, ini dia, ya. Di sini penulis pensyarah berkata, wa kullu makhluqin huwa ayatun ala wujudillah. Setiap makhluk itu adalah ayat atas keberadaan Allah. Jadi sebenarnya, ya, ya, semua makhluk itu dikategorikan sebagai ayat, tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tapi di sini, ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau membedakan antara ayat dengan makhluk, ya. Ya, walakin ghayyara Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, atau rahimahullahu taala, ya,
Nah, itu sebentar ya. Coba saya cek dulu dan nanti di ini ya. Ya. Nah, walakin ya akan tetapi ghayyara Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bainal ayat wal makhluk. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau membedakan antara ayat dengan makhluk. Ayat itu kan tanda ya, makhluk itu adalah ciptaan Allah. Ya. Karena tadi kan kalau kita lihat di sini ya, kita coba tengok dulu nih supaya lebih jelas. Ya, ucapan Syekh di sini. Coba perhatikan ini ya. Nih. Mungkin tulisannya memang mohon maaf agak kecil ya. Fa idza qila laka, jika dikatakan kepadamu, bima arafta rabbaka, bagaimana kamu bisa mengenal Tuhanmu? Bagaimana kamu bisa mengetahui penciptamu? Ya, bagaimana caramu kamu bisa tahu Rabbmu, Tuhanmu? Maka ucapkanlah ya, bi ayatihi, dengan ayat-ayat Allah. Nah, tanda-tanda Allah. Ayat itu kan jelas ya, jamaah sekalian. Ayat itu sebenarnya kan ada dua macam. Ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Ayat kauniyah yaitu sebenarnya adalah makhluk. Ayat kauliyah adalah Al-Qur'an. Ya. Nah, cuma di sini Syekh itu membedakan antara bi ayatihi, ayatnya, dan makhlukatihi, dan makhluk-makhluknya. Ya. Nah, di sini Syekh menyebutkan contoh wa min ayatihi al-lailu wan naharu, malam dan siang, asyamsu wal qamaru, matahari dan bulan. Karena tentunya terjadinya siang dan malam itu nggak lepas dari adanya matahari, bulan dan bumi. Termasuk peredarannya itu yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Dan ini adalah suatu hal yang ya Allah memerintahkan atau Allah menunjukkan ternyata ya ulul albab, orang-orang yang mempergunakan akalnya, ya itu sebenarnya mereka yang memperhatikan tentang bersilih gantinya siang dan malam. Sebagaimana firman-Nya, inna fil khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan bersilih gantinya siang dan malam, la ayah, artinya terdapat tanda-tanda. Bagi siapa? Bagi ulul albab. Ulul albab artinya orang-orang yang memiliki akal yang sehat, yang lurus. Ya. Nah, jadi malam dan siang, matahari dan bulan itu adalah ayat, tanda. Kemudian Syekh menyebutkan wamin makhlukatihi, dan di antara makhluk-makhluk Allah adalah ya langit yang 7 dan bumi yang 7 dan segala apa yang ada di dalamnya dan di antaranya. Nah, jadi ini ucapan Syekh ya. Lalu kemudian kita lihat keterangannya Syekh Haytham ya. Mana tadi ya ini. Beliau mengatakan kullu makhlukin huwa ayatun ala wujudillahi subhanahu wa ta'ala. Sejatinya setiap makhluk itu juga ayat, tanda atas keberadaan atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk itu adalah tanda. Ya. Ya, dan sebenarnya ya, yang namanya ayat itu belum tentu makhluk. Belum tentu makhluk. Karena ada ayat qauliyah. Apa ayat qauliyah? Firman Allah, Al-Qur'an. Al-Qur'an itu nggak boleh dikatakan makhluk. Al-Qur'an itu bukan ciptaan Allah. Tapi itu menunjukkan sifat Allah. Allah al-mutakallim. Allah maha berbicara. Sesuai dengan hakikatnya yang berbeda dengan makhluknya. Ya, yang sempurna tidak sama dengan makhluknya. Cara bicaranya Allah tidak diketahui. Ya, tapi Allah berbicara. Nah, di antara bicaranya Allah adalah Al-Quran. Itu kalamullah. Karena itu adalah perkataan yang didengarkan oleh malaikat Jibril. Kemudian oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah SAW. Ya, jadi ya, makhluk itu adalah ayat-ayat kauniyah, semua makhluk. Tapi tidak semua ayat itu makhluk. Ya, karena ada ayat qauliyah Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian Syekh menerangkan di sini walakin ghayyara Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bainal ayat wal makhluk. Akan tetapi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membedakan antara ayat dan makhluk. Nah, tapi keterangannya adalah li'annal ayata tataghayyar. Karena ayat itu berubah-ubah. Maksudnya ayat kauniyah ya. Contohnya langit, contohnya malam dan siang. Itu berubah-ubah dan berganti-ganti. Enggak malam terus dan enggak siang terus. Kemudian walladhi yataghayyara yakunu fihi quwwatu dalilin
ya, anil ladzi la yataghayyar. Ya. Artinya sesuatu yang berubah, maka ya itu menunjukkan di dalamnya kekuatan dalil ya atas sesuatu yang tidak berubah-ubah. Ya. Maksudnya menjadi petunjuk yang kuat atas sesuatu yang tidak berubah. Ya. Artinya sesuatu yang cenderung stagnan. Nah, contohnya ya seperti langit dan bumi dan yang semisalnya, ya. Nah, tapi ya wallahu taala alam bisawab ya. Ini adalah aqwalul ulama, ini adalah pendapat para ulama ya. Dan pendapat para ulama itu sejatinya bukanlah dalil. Oleh karena itu sangat mungkin terjadinya perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Karena ketika Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, kita perhatikan di sini ya. Ya, beliau ketika menyebutkan ya bima arafta rabbaka bi ayatihi, kemudian beliau menyebutkan ayatnya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Kemudian beliau menyebutkan di antara makhluk Allah adalah langit dan bumi yang 7. Karena memang langit ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis. Dan Allah yang lebih tahu tentang hakikatnya dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antaranya. Nah, sementara bumi itu sendiri ya itu sejatinya ya juga juga suatu hal yang tidak lepas dari penyebab terjadinya malam dan siang. Nah, tapi memang di sini ya di antara ulama kita sendiri memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Ya. Yaitu antara yang berpendapat bahwa ya matahari itu mengelilingi bumi, bumi sebagai senternya. Ini teori geosentris. Jadi matahari dan bulanlah yang mengelilingi bumi. Ya. Dan juga ada sebagian ulama yang juga yang berpendapat karena ini sesuai dengan sesuai dengan fakta ataupun realitas saintifik, sementara fakta dan realitas saintifik adalah sesuatu yang tidak akan menyelisihi ayat qauliyah ya firman Allah. Ya. Jadi yang sebenarnya bergerak dan berputar itu adalah bumi dan bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari. Ya, teori heliosentris ya. Dan ini memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan sebagian ulama Najd ya, dan ini sepertinya juga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, di antara yang berpendapat bahwasanya dari zahir ya, ayat-ayat Al-Qur'an, bumi itulah yang menjadi pusat, dikelilingi oleh matahari dan bulan. Ya. Dan ini juga pendapat yang disandarkan kepada ya Syekh bin Baz rahimahullah taala dan juga kepada sejumlah ulama. Tapi di sisi lain di situ juga ada ulama-ulama lain yang berpendapat bahwasanya ya matahari bergerak, bumi juga bergerak, bulan juga bergerak ya. Dan kemudian ya bumilah yang bergerak, berputar ya, sesuai dengan porosnya dan kemudian revolusi mengelilingi matahari. Dan itulah yang menyebabkan perubahan, bukan hanya perubahan hari ya, tapi juga adanya perbedaan iklim. Ya. Nah, di sini nasihat yang paling baik adalah nasihatnya ya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala ketika ditanya tentang hal ini. Ya, intinya beliau menerangkan bahwasanya ya ketika Anda menyibukkan diri apakah bumi mengelilingi matahari atau mataharikah yang mengelilingi bumi, sejatinya Anda akan meninggal dunia. Ya. Anda akan meninggalkan dunia ini gitu loh. Dan ini nggak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ini nggak akan ditanya. Dan ini bukan suatu perkara i'tiqadi. Perkara prinsip, kalau berbeda pendapat berarti kamu sesat, kamu menyimpang, enggak. Ya. Dalam hal-hal yang seperti ini. Nah, oleh karena itu makanya kalau saya pribadi, saya lebih condong kepada pendapat ya yang lebih sesuai dengan bukti-bukti saintifik, tapi kita tidak perlu berta'amuk di dalam hal ini. Nah, dan ini sebenarnya memang bagian dari korina atau indikasi yang disebutkan oleh Syekh di sini, karena beliau membedakan antara ayat dan makhluk ya.
Dan beliau katakan bahwasanya ayat itu berubah-ubah ya. Nah, beliau katakan sini ya. Jadi al-ayatu ya, tataghayyar. Ayat itu berganti-ganti atau berubah-ubah. Nah, sementara makhluk itu digambarkan stagnan. Artinya langit dan bumi itu stagnan. Artinya tidak bergerak dan tidak berubah-ubah. Padahal sebenarnya juga berganti dan juga berubah-ubah gitu loh. Nah, tapi yang paling penting adalah kalimat pertamanya yaitu apa? Kullu makhlukin huwa ayatun ala wujudillah. Ya, semua makhluk ya itu sebenarnya tanda atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bersilih gantinya siang dan malam dan semua penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang mau mempergunakan akalnya. Dan ketika mereka memperhatikan ini semua, itu bukan hanya sekedar untuk mengobati rasa ingin tahu, enggak. Tapi semakin takjub atas kesempurnaan dan kebesaran Allah Rabb-nya. Makanya orang-orang ulul albab, ya Allah puji sifatnya, ya alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Mereka adalah orang yang senantiasa mengingat dan menyebut Allah di saat berdiri, di saat duduk, di saat berbaring, dan mereka selalu bertafakkur fi khalqis sama, ya, di dalam penciptaan langit dan bumi. Ya. Jadi mereka siapa ya ini ya? Ya. Nah, jadi mereka bertafakkur ya tentang penciptaan langit dan bumi, dan kemudian yang menarik adalah setelah mereka itu bertafakkur dan mengingat Allah di setiap keadaan, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidaklah menciptakan segala sesuatu ini dengan batil, dengan sia-sia, nggak ada gunanya. Nggak ada yang Allah ciptakan ini sia-sia, nggak ada. Semuanya pasti bermanfaat. Hanya saja pengetahuan kita mungkin tidak sampai. Semuanya berguna. Banyak yang mempertanyakan untuk apa Allah menciptakan nyamuk, untuk apa Allah menciptakan virus, untuk apa Allah menciptakan ini dan itu. Padahal sejatinya ya jamaah sekalian, kaidahnya adalah ya Allah Subhanahu wa taala la yus'al wa hum yus'alun. Allah tidak sepatutnya ditanya kenapa-kenapanya. Tapi kita semua yang akan ditanya. Ya. Dan semua apa yang Allah ciptakan, ma khalaqta hadza batila. Engkau menciptakan segala sesuatu ini, Allah tidak ada yang batil. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar. Maka lindungilah kami dari neraka. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini ada pertanyaan. Ustaz, Ana mau bertanya perihal nama yang tidak disukai dari penjelasan parenting yang lalu. Wah, ini kok larinya ke kajian parenting. Tentang fatwa Imam Ibnu Qayyim perihal makruhnya penggunaan nama Mubarak pada anak. Padahal beberapa ulama memiliki nama Mubarak. Di antaranya Imam Ibnu Al-Mubarak. Jazakallah khair. Nah, ya sekali lagi ya, perlu saya sampaikan bahwa ya ada beberapa hal itu sifatnya adalah aqwal atau ijtihadnya para ulama. Dan ijtihadnya para ulama tentunya bisa salah dan bisa benar. Karena tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah. Makanya kullu qaulin yu'khad wa yutrak. Setiap perkataan boleh diambil, boleh ditolak. Kecuali perkataannya Rasulullah. Ya, makanya di dalam tentang pemberian nama, ya ini berkenan dengan hadis Nabi yang mana Nabi SAW itu ya melarang untuk memberikan nama dengan nama yang dikatakan oleh para ulama itu mengandung tazkiyatul nafsi, ya, pensucian diri, ya. Itu memang ada khilaf di antara para ulama. Ya. Sebagian ulama mengatakan itu hukumnya makruh. Dan sebagian lagi ya itu hanya khusus kepada 3 nama tersebut, ya. Dan Al-Hafidz Ibnu Qayyim beliau beristihad, beliau kiaskan karena ada illah di situ. Illatnya adalah seperti memuji diri sendiri, ya. Nah, termasuk di antara namanya adalah Mubarak, ya. Dan dari sini kita bisa lihat dari 2 sisi. Ya, 2 sisi. Yang pertama, sisi
Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah sendiri sebagai ulama yang tidak lepas dari salah. Kemudian yang sisi berikutnya adalah ya yaitu Al-Imam Ibnu Al-Mubarak ya, yang juga seorang manusia yang ketika beliau menggunakan nama tersebut juga ya juga tidak bisa dijadikan dalil. Ya juga sama, kita lihat ini ya, para ulama ketika menyebut ya sebutan, julukan untuk sejumlah ulama, tapi bukan dalam rangka untuk menjelekkan, tidak. Dengan sebutan contohnya ya, apa waktu itu ya? Misalnya ya ulama yang disebut dengan A'mash ya, Al-Imam A'mash. A'mash itu artinya apa? Ya, artinya mata yang kabur ya, alias mata yang tidak yang kabur, yang rabun ya. Atau juga ada yang disebut dengan a'war, yang matanya juling. Ya, ini kita tahu ini adalah sebutan-sebutan zahirnya jelek, ya, tapi digunakan oleh para ulama, tapi dengan suatu maksud. Nah, karena itu, ya, suatu hal yang tidak tepat apabila kita memberikan nama kepada anak-anak kita, ya, dengan mempergunakan nama-nama seperti ini. Ya, karena ini mengandung makna yang tidak baik. Kenapa para ulama mempergunakannya? Ini hanya sebagai pengidentifikasian saja kepada ulama tersebut gitu loh, ya. Nah, jadi intinya di dalam pemberian nama-nama itu memang ada hal-hal yang disepakati ya, kesunahannya atau dianjurkannya, dan disepakati keharamannya seperti mempergunakan nama syaitan, nama iblis, nama-nama penghambaan kepada selain Allah, dan ada juga yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, oleh karena itu ya jemaah sekalian, kalau nasihat saya adalah, kenapa kita kok enggak ya lebih cenderung dan condong memilih yang jelas-jelas diperbolehkan dan dianjurkan. Terutama nisbah kepada penghambaan kepada nama-nama Allah. Abdul Aziz, Abdul Jabbar, Abdul Malik, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita itu pengen, nama udah biasa Ustadz, kita pengen nama yang beda, yang istimewa. Padahal nggak ada yang lebih istimewa dari nama itu kecuali nama-nama penghambaan kepada Allah. Ya, itu yang paling istimewa sebenarnya. Dan kemudian boleh juga kita pakai nama-nama orang saleh, nama para nabi. Meskipun ada juga loh ulama yang memakruhkan ya memberikan nama dengan nama nabi dan juga memberikan nama dengan nama malaikat, ya. Itu ada pula yang berpendapat makruh. Ada yang melarang dan ada yang memperbolehkan. Jadi memang di dalam hal ini ada hal-hal yang memang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, wallahu a'lam. Jadi intinya ya pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah taala bukanlah dalil ya kecuali apabila beliau datangkan dalilnya, dan juga yang ada pada ulama-ulama kita ya seperti misalnya Al-Imam Ibnu Al-Mubarak, ketika beliau disebut dengan Ibnu Al-Mubarak itu juga enggak bisa dijadikan dalil pula. Ya dalil ini berarti adalah suatu hal yang berarti dibolehkan. Ya belum, itu suatu hal yang belum tentu ya. Intinya kita harus lebih fokus melihat kepada ya dalil dan hujah. Apa hujahnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala? Ketika kita baca ya, pada saat kita baca keterangan beliau dan kita condong kepada pendapat beliau karena pendapat beliau sepertinya yang lebih meyakinkan, ya berarti kita ikut pendapat beliau karena kita sudah melihat dalilnya, bukan cuman karena melihat ini pendapatnya Ibnu Qayyim. Enggak. Nah, wallahu a'lam. Nah, toyib ya. Jadi sepertinya sudah tidak ada lagi ya pertanyaan ya. Dan ini juga sudah pukul 21.23 ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan kita berikutnya. Saya ucapkan jazakumullah khairan ya. Wa barakallahu fikunna ya, yang hadir di dalam kajian kita pada malam hari ini. Oh, afwan ya, ini juga bukan kajian ummahat ya, juga ada bapak-bapak ya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaatnya untuk kita semua.
Yang hak datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.